sumber segala. Kita latih Mazmur tanggapan. Ada yang membawa warta paroki? Berbahagialah orang yang menaruh kepada cahaya pada Tuhan. Dan lagi sama-sama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Satu kali lagi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sekali lagi lihat di warna paroki. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Umat sendiri 1, 2, 3. Ya, dengar contoh masih 3 menit lagi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Satu kali lagi contoh. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Pada Tuhan. Ya, kita siapkan lagu pembuka. Puji Mada Bakti nomor 171. Umat silakan berdiri. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu. Selamat berhari Minggu. Selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini. Injil akan bicara mengenai sabda-sabda bahagia Yesus. Mendengarkan sabda bahagia ini disampaikan Lukas hari ini memunculkan dua reaksi. Pertama, reaksi orang yang mengerti, memahami, dan menerimanya dengan tenang. Kedua, reaksi orang yang mempertanyakannya. Apakah hal itu bisa diterima oleh orang yang mendengarnya? Karena memang tidak mudah untuk dipraktekkan. Kita sering tidak tahan berada dalam kesulitan atau penderitaan. Kita bisa melihat mana yang muncul dalam diri kita sekarang ini. Marilah kita membangun sikap iman yang benar, yakni mengandalkan Tuhan dan menaruh segala harapan kita padanya. Ekaristi ini menegaskan lagi niat hati kita untuk menjadikan Kristus sebagai yang pertama atau yang sulung dalam hidup kita. Mari memulai Ekaristi ini dengan lebih dulu mohon ampun Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh telah bangkit dan menjadi tumpuan harapan bagi semua orang beriman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru bijaksana yang mengajarkan kebahagiaan hidup sejati. Kristus, kasihanilah kami. Engkau sungguh peduli akan orang-orang yang miskin dan menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti 199. Kita puji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu mendampingi orang yang papa dan lemah. Bantulah kami yang lemah ini agar dapat hidup baik dan benar, dan selalu mengandalkan Engkau sebagai tumpuan harapan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan
Referen 139. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagia Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan.
puji syukur 954. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, khotbah Yesus dalam Injil Lukas tadi yang disebut Sabda Bahagia merupakan ajaran Yesus yang amat kontroversial, tidak disangkal keluhurannya, namun sangat dipertanyakan penerapan praktisnya. Mengasihi musuh, musuh harus dihilangkan, dibasmi. Mengampuni, kalau orang jelas-jelas sudah merugikan saya dengan sengaja mau menjatuhkan atau melukai saya, harus saya balas, bukan ampuni. Menisbikan kekayaan, mana ada yang mau jadi miskin, harus jadi kaya supaya bisa ongkosi hidup, supaya saya bisa dapat apa yang saya inginkan. Ada pepatah yang mengatakan orang yang pegang uang, dialah yang pegang kuasa, dan sebagainya. Maka biarkan ajaran itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pokoknya khotbah ini mengandung gagasan-gagasan yang tidak lazim, merupakan penjungkir balikan semua yang selama ini kita anggap mapan dan lazim. Mengejutkan
Tapi justru disitulah letak keabsahan dan kebenarannya. Dan justru karena itulah ia menjadi sangat penting dan amat relevan. Mengapa? Saudara-saudari, selama ini kita hanya memberi kesempatan kepada yang kita anggap normal, mapan, lazim. Dan kita lihat apa hasilnya. Bertambah baikkah dunia ini? Bertambah sejahterakah manusia? Kalau kita menjawab tidak, maka itu berarti telah tiba saatnya kita memberi kesempatan kepada paradigma yang lain. Paradigma Tuhan, paradigma kerajaan Allah. Dan itulah inti dari khotbah Yesus itu. Saudara sekalian, dalam renungan kali ini mari kita ambil sabda bahagia ketiga. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis. Menangis sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia karena keterbatasan bahasa, seperti kata kebelet dalam bahasa Betawi lebih dari kata ingin sekali dalam bahasa Indonesia. Belum mampu mengungkap seluruh nuansa rasa yang terkandung dalam kalimat aslinya, selengkap-lengkapnya dan sepenuh-penuhnya. Istilah menangis memang artinya adalah orang-orang yang sedang berduka cita dan bersedih hati. Namun ada juga nuansa berkabung di situ. Ada ngilunya luka batin yang sangat di situ. Jadi kita tidak cuma membayangkan orang-orang yang menangis, tapi juga orang-orang yang sudah tidak mampu menangis lagi. Orang-orang yang telah kehabisan kata-kata untuk meratap. Orang-orang yang nestapanya telah melampaui batas yang mampu mereka tanggung. Sehingga yang tersisa tinggal perasaan kosong, hati yang beku, dan mata yang nanar. Tak mampu merasakan atau mengatakan apa-apa lagi. Jiwa yang hancur luluh, duka yang menyayat dalam, kesedihan yang berpadu dengan kepedihan. Saudara sekalian, menangis adalah suasana hati Yakub ketika mendengar sang putra tersayangnya Yusuf telah mati dicabik-cabik hewan buas. Suasana hati Maria ketika menyaksikan putranya tergantung di kayu salib, begitu kesakitan, begitu menderita, tapi tak tahu bisa berbuat apa. Suasana batin Yesus ketika dari ketinggian tempat dia dipaku, menatap wajah ibundanya, ikut merasakan suasana hatinya yang pasti hancur luluh serta remuk redam. Itulah mereka orang-orang yang menyandang duka cita di atas segala duka cita. Dan mereka inilah yang disebut Yesus sebagai orang-orang yang berbahagia. Berbahagia jelas bukan karena memiliki semua yang mereka inginkan. Kemungkinan besar malah tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi mereka memiliki satu yang paling berharga. Satu yang membuat mereka merasa telah memiliki segala-galanya. Karena itu mereka mengalami kepenuhan serta kepuasan batin yang paripurna. Sudah tidak kepingin apa-apa lagi. Bukankah kebahagiaan terletak di situ? Santa Teresa dari Avila mengatakan, solo Dios basta, cuma Allah lah sendiri yang sudah cukup. Apakah yang satu, yang paling berharga itu? Yesus pernah bersabda, apakah gunanya bila orang memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Namun, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya kira dari kata-kata Yesus ini, jelas apa yang tidak boleh kita anggap paling berharga. Saudara sekalian, dalam sabda bahagia Yesus ini kita dapat menarik 3 makna. Yang pertama, yang disebut berbahagia oleh Yesus adalah orang-orang yang remuk dan hancur hatinya. Astaga, orang-orang semacam ini disebut bahagia. Bukankah sebutan orang-orang celaka lebih pas? Jawabannya adalah
ketika orang telah tiba ke dasar duka yang paling sempurna, di mana tidak ada apapun yang mampu melipur lara, maka yang bersangkutan cuma punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah memilih membenamkan diri dalam kedukaannya dan tidak keluar lagi dari situ, seperti yang dilakukan Yakub ketika memutuskan untuk terus berkabung seumur hidup. Seperti Yudas Iskariot yang memilih menggantung diri sebab tak kuat menanggung sesal. Seperti mereka yang berkata, untuk apa lagi saya hidup tanpa dia? Atau apa gunanya hidup bila begini? Namun saudara sekalian, memilih mati sebelum ajal bukanlah satu-satunya pilihan. Masih ada rute lain. Apa itu? Tatkala orang tidak dapat mengharapkan apa-apa dari siapapun, dari apapun, atau dari apapun, maka satu-satunya harapan yang masih mungkin hanyalah kepada Allah. Dan bila orang memilih yang ini, kata Yesus, ia berbahagia, ia akan dihibur. Dihibur oleh Allah sendiri dengan sukacita ilahi, yakni sukacita yang, kata Yesus, tidak seorang pun dapat merampasnya daripadamu. Sukacita yang sejati, bukan sukacita dunia yang sekarang ada lalu sirna dan digantikan kecewa, sesal, atau rasa hampa yang panjang. Saudara sekalian, bagi si lemah, penderitaan mungkin menghancurkan. Tapi bagi si tahan uji, penderitaan adalah bagai api yang memurnikan emas, agar setelah keluar dari sana, ia menjadi lebih tegar, lebih kuat, lebih perkasa, siap menghadapi medan laga yang lebih berat dan lebih menantang. Kedua, yang disebut berbahagia adalah yang bersedia ikut menanggung duka cita sesama, yang bersedia menangis bersama mereka yang menangis. Salahlah kalau kita sengaja memelihara jarak dari sesama, sebab betapa lengangnya, betapa menekannya, dan betapa menyedihkannya dunia ini bila didiami oleh orang-orang yang saling tidak peduli. Inti kekristenan adalah kepedulian. Injil memberitakan tentang Allah yang peduli, dan Allah yang peduli ini menghendaki agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang peduli. Saudara sekalian, lawan kata dari kasih bukanlah benci, melainkan cuek, apatis, indiferen. Karena itu kata-kata Yesus dapat dikalimatkan ulang menjadi, berbahagialah orang yang peduli kepada penderitaan, duka cita, serta kebutuhan sesama, karena mereka sendiri akan dihibur. Yang ketiga, yang berbahagia menurut Yesus adalah yang menangis dan berduka cita atas dosa-dosa serta ketidaklayakannya sendiri, karena ia akan dihibur. Kalau seseorang sungguh meratapi kedosaannya serta menginsafi kemalangannya, dengan kata lain, hanya bila orang menangis, berduka cita atas dosa-dosanya, ia berkemungkinan untuk bertobat. Bertobat atau metanoia dalam bahasa Yunani adalah berbalik 180 derajat. Dari yang semula hanya berorientasi kepada diri sendiri, kini berubah total dan melayani kehendak Allah sepenuhnya. Proses pertobatan ini melahirkan rasa duka cita yang sangat, rasa sakit yang menyayat, serta pemberontakan internal diri sendiri yang amat kuat. Namun berbahagialah, sebab dengan itu kita berhasil lolos dari lubang jarum. Jadi saya ulangi, berbahagialah mereka yang hancur hatinya sebab peduli terhadap nasib malang sesama, karena semuanya akan diperhitungkan sebagai perbuatan mereka kepada Tuhan sendiri. Dan berbahagialah mereka yang berduka cita karena menginsafi dosa mereka, lalu mencari Allah, sebab mereka akan dianugerahi sukacita yang sejati dan lestari sukacita ilahi. Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat dalam bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
doa-doa umat. Saudara-saudari, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita, supaya kita pun tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Dan Allah membahagiakan kita, kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bantulah kami ya Bapa, agar kami semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kami mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negara kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Marilah kita berdoa. Bantulah para pemimpin kami agar dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Di antara kita terdapat banyak orang yang menangis karena beban penderitaan, entah karena bencana alam, rusaknya keadaban publik, dan egoisme di antara kita. Marilah kita berdoa. Bantulah kami ya Bapa untuk menyampaikan penghiburan-Mu kepada mereka yang menangis karena beban penderitaan. Bantulah mereka untuk menyadari keagungan kasih-Mu yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Seringkali hati kita tertutup dan tidak peka akan berbagai persoalan kehidupan, namun hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Marilah kita berdoa. Bantulah kami ya Bapa, agar kami lebih peka terhadap berbagai macam persoalan di sekitar kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kepercayaan kami kepadamu, sehingga dapat kami jadikan dasar untuk terlibat dalam usaha mengatasi persoalan di sekitar kami. Bersama penyelenggara misa pagi ini, wilayah rohani Santo Ambrosius, kita mohon kiranya Tuhan memberkati para anggota umatnya dan para pemimpinnya dengan berkat-berkat-Nya. Bersama Estrania Makagiansar, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun ke-17 tanggal 8 Februari 2022, kiranya Tuhan memberkati dia dan cita-citanya untuk kebahagiaan diri sendiri dan keluarganya serta masyarakat. Bersama keluarga Tumbol Meningka, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun ke-21 anak Ivan Tumbol tanggal 12 Februari 2022, kiranya Tuhan memberkati dia juga dan cita-citanya serta karyanya untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk masyarakat dan keluarganya. Bersama keluarga Motulo Anggen, kita mohon keselamatan jiwa suami, papa, opa, saudara terkasih Yoce Willem Motulo yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga almarhum ditempatkan bersama para kudus di surga dan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi istri, anak-anak, dan cucu. Bersama kita mohon keselamatan jiwa dari Bapak Jerry Franciscus Pangemanan yang meninggal pada Senin tanggal 7 Februari 2022. Kiranya Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan di surga, dalam rumahnya yang abadi. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar semakin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita berdoa juga untuk keselamatan jiwa Bapak terkasih Aloysius Sinyo Wowor dan
Mama Teresia Alce Paendong yang telah meninggal dunia, semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Bersama kita berdoa untuk keluarga Om Bu Wawor. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dalam tugas dan pekerjaan sehari-harinya, semoga diberi kelancaran dan semakin diberkati. Mada Bakti 240. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Kami bawa terima Bapa, karya tangan terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Kami terima Bapa, tanda cinta terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Kami pasrah terima Bapa, suka duka terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Kami turut terima Bapa, kurban Yesus terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. (245) Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini, yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hostia yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan ialah keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini, untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini.
Berdoalah saudara, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jerih payah setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, sudilah menyucikan dan membaharui hidup kami berkat persembahan yang kami satukan dengan kurban Kristus ini. Semoga kami selalu setia mematuhi kehendak-Mu dan hidup menurut kebijaksanaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu. Bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan dengan terentang Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru. Madah Bakti 255. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang di atas nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, hosana bagi nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, Dilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu. Karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah bersirah dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala sikap egoisme yang menutup hati dan tangan kami terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami.
Lepaskan kami dari menjadi hamba dari hal-hal yang kami punyai, bahkan bakat-bakat kami. Bantulah kami untuk membebaskan umat-Mu dari kebutuhan dan ketakutan dengan anugerah-anugerah akal budi kami, hati kami, barang-barang materi kami, agar kami boleh menyiapkan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Gembala 276. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah Yesus Tuhan yang bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendak Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ia mengundang kita untuk ikut serta dalam perjamuannya dan untuk belajar dari Dia, bagaimana kita membagi-bagikan diri kita apa adanya dan apa yang kita punyai. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mada Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiap
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus tak akan hilang, dengan Yesus kepala gereja. Kota dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami,
orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus sesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengajarkan kepada kami sabda bahagia dan menyegarkan hidup kami dengan santapan Ekaristi. Semoga karenanya kami selalu menempuh jalan yang arif dan tidak menuruti nasihat orang jahat, agar kelak boleh berbahagia abadi bersama Guru kebahagiaan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman Gerejani disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitenangun PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-6 ini.
petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Wilayah Rohani Santo Ambrosius, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia, Ranting Santa Emilia, dan OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, kepada organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Ini yang sementara berjalan adalah kolekte kedua yang dipersembahkan untuk seminari, dan juga minggu yang lalu telah dilantik kembali pengurus Gotaus Keuskupan Manado periode 2022 sampai 2025, dan yang sudah terpilih kembali Bapak Weli Pesot sebagai ketua dan kami sebagai anggota bersama dengan Bapak Peter Chan. Apabila ada keluarga-keluarga yang ingin membantu seminari, bisa melalui Gotaus kepada kami atau kepada Ibu Ansya Tulusan sebagai animator di paroki kita. Kepada umat dan siapa saja yang sudah menyumbang untuk pembangunan menara lonceng dan fasilitas gereja, disampaikan banyak terima kasih, dan masih terbuka kesempatan untuk umat ingin menyumbang langsung kepada Bendahara Paroki Ibu Deisi Arares atau dilewat nomor rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Bisa dilihat di Warta Paroki. Selanjutnya info dari DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi bahwa akan diadakan pelantikan dan pengesahan pengurus baru periode 2022-2025 oleh pastor paroki dalam perayaan Ekaristi. Tadi sudah diselenggarakan pelantikan pengurus stasi Santo Petrus Mapanget Barat dan pengurus wilayah rohani. Kemudian minggu depan tanggal 20 Februari 2022 jam 7 pagi pengurus stasi Carolus Baremus Kima Atas dan pengurus wilayah rohani. Berikutnya pastor paroki mengundang Dewan Keuangan Paroki atau DKP dan bendahara-bendahara paroki agar dapat hadir dalam rapat untuk membicarakan tentang yang pertama, penggunaan sisa dana APP tahun 2021, yang kedua, dana amplop syukuran Natal 2021, dan yang ketiga, persiapan anggaran yang berhubungan dengan program kerja paroki sebelum program kerja itu dijalankan dan lain-lain. Kemudian pengumuman hendak menikah, bila yang hadir dan masuk di gereja ini boleh berdiri. Hendak menikah yang pertama Selasa 22 Februari 2022, pasangan calon nikah Julio Alex Axelino Limanau, putra dari Stanley Ignatius Limanau dan Meiranti Alaukati dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, dengan Fionika Irina Rui, putri dari Alexander Edward Rui, dan Vane Evelyn Neilan dari Jemaat Gemim Sola Grazia Tikala. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Dibaca untuk pertama kali. Silakan duduk. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan ini agar mendapat atau menghubungi pastor paroki. Pasangan yang kedua hendak menikah Selasa 22 Februari 2022. Pasangan calon nikah Christian Sadrak, putra dari Jeffrey F. Sadrak almarhum, dan Diane Tandayu, Paroki Kebangkitan Kristus Amurang,
dengan Stevi Angela Dien, putri dari Estefanus Dien dan Evi Ramo, wilayah rohani Santa Angela Merici, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Selanjutnya, ibadat kaum bapa Katolik tingkat paroki akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 19.00 WITA. Bertempat di Gereja Stasi Santo Carolus Borromeus Kima Atas. Mohon kehadiran dari bapak-bapak dari paroki kita ini. Untuk pengumuman informasi tentang kolekte dan lain-lain bisa dibaca di dalam warta paroki, dan apabila pastor ingin menambahkan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jeli Wolansindo. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan untuk hidup kita seterusnya dan usaha-usaha kita. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Empat enam dua. Yesus hamba sedia jadi karyawan sedia membarui dunia menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladang menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para penuai. Ya Yesus hamba sedia jadi karyawan